Bab 911. Singkirkan Ning Fan dalam 3 hari. Su Han tidak menyadari perubahan suasana hati Su Qingcheng. Setelah kembali ke ruang kerjanya, ekspresinya berubah-ubah antara terang dan gelap. Awalnya, dia memang bermaksud merekrut Ning Fan. Tetapi setelah pertempuran ini, pendapatnya tentang Ning Fan telah berubah. Orang ini bukanlah makhluk yang bisa dikendalikan, mencoba merekrutnya secara paksa ke dalam komandonya justru akan menjadi faktor yang tidak stabil. Jika suatu hari seseorang dalam keluarga menyinggung Ning Fan, seluruh keluarga Su harus membayar harganya. Menghadapi ketidakstabilan seperti itu, Su Han merenung cukup lama dan akhirnya mengambil keputusan. Selagi orang-orang Kunlun ada di sini, kita harus melenyapkannya. Untuk saat ini, hubungan dengan Ning Fan masih bisa dipertahankan dengan berat hati melalui Su Qingcheng. Jika Su Qingcheng menikah dengan orang Kunlun, maka satu-satunya hubungan antara keluarga Su dan Ning Fan akan hilang. Jika sesuatu terjadi saat itu, dia bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk meminta bantuan Su Qingcheng. Dia tidak mungkin pergi ke Kunlun untuk menangkap orang, bukan? Dia memanggil salah satu anggota keluarga Su dan memberi instruksi, kita tidak boleh membiarkan Qingcheng dan Ning Fan bertemu beberapa hari ke depan, setidaknya sampai orang-orang dari Kunlun tiba. Keduanya tidak boleh saling bertemu. Awalnya, Su Han mengira Ning Fan sudah tahu tentang Su Qingcheng yang dinikahkan dengan Kunlun. Namun, setelah mengamati selama beberapa waktu, dia yakin bahwa Su Qingcheng mungkin belum memberitahu Ning Fan tentang masalah ini. Kunlun akan mengirim seseorang dalam 3 hari, keributan itu pasti tidak akan kecil dan sama sekali tidak akan luput dari perhatian Ning Fan. Justru karena alasan inilah dalam 3 hari, ini akan menjadi kesempatan terbaik untuk melenyapkannya. Sementara itu, Ning Fan dan Long Yun telah kembali ke kuil lama. Ini benar-benar tempat yang bagus. Begitu Ning Fan masuk ke kuil, dia tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan kekagumannya. Long Yun tersenyum dengan sedikit rasa bangga, aku tidak menyombongkan diri, tapi aku butuh waktu lama untuk bersusah payah memilih tempat peristirahatan ini. Ning Fan mengangguk, tak heran jika kemampuan bela dirimu begitu hebat. Konsentrasi energi spiritual di sini adalah yang terkuat yang pernah dilihatnya di ibu kota. Meskipun seniman bela diri tidak perlu menyerap energi spiritual untuk kultivasi mereka, berkultivasi di tempat yang kaya akan energi spiritual akan secara tidak sadar mengubah fisik mereka menjadi lebih dekat dengan tubuh bawaan. Saat lahir, manusia berada pada kondisi paling murni. Baru kemudian, melalui konsumsi biji-bijian dan menghirup udara dunia yang tidak murni, kotoran mulai menyusup ke dalam tubuh. Menyerap energi spiritual ke dalam tubuh dapat meningkatkan metabolisme dan mengeluarkan kotoran-kotoran tersebut. Bakat Long Yun memang mengerikan, dan manfaat yang diperoleh dari tempat peristirahatan terpencil ini juga cukup baik. Jika dia memilih tempat lain untuk mundur, kekuatan Long Yun pasti masih meningkat, tetapi tentu saja tidak sekuat sekarang. Tanpa melebih-lebihkan, Ning Fan belum pernah bertemu dengan seniman bela diri yang lebih kuat dari Long Yun. Keduanya tiba di halaman kuil tua, tempat pohon belalang kuno berdiri tegak, tajuknya yang luas menutupi hampir separuh langit. Bahkan di bawah terik matahari, duduk di bawah tajuk pohon, orang masih bisa merasakan kesejukannya. Long Yun mengeluarkan satu set cangkir teh, menyeduh tehnya, lalu mendorong salah satu cangkir ke arah Ning Fan. Tuan muda Ning, ini teh terbaik dari koleksi pribadiku, silakan cicipi. Ning Fan menyesapnya sedikit dan mengangguk memuji, tehnya enak sekali, harum saat diminum dan manis setelahnya. Hahaha, ini teh nikmat yang kutemukan di puncak Gunung Kunlun bertahun-tahun lalu. Aku sudah lama menyimpannya, dan ini pertama kalinya aku menyajikannya untuk tamu. Long Yun tertawa terbahak-bahak, senang karena Ning Fan menghargai tehnya. Mendengar nama Kunlun, raut wajah Ning Fan sedikit berubah, lalu ia meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan serius, sebenarnya, mengenai masalah Kunlun, aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Saudara Long. Bicaralah dengan bebas. Saudara Long, apakah Anda tahu di mana tepatnya Kunlun berada? Long Yun mengangkat cangkir tehnya, wajahnya dipenuhi senyum, Kunlun memang di sebelah timur, belum pernahkah kau mengunjungi Kunlun? Pegunungan luas yang membentang ribuan mil di negeri Xia kita. Sebelum Long Yun bisa menyelesaikannya, Ning Fan memotongnya, Saudara Long, kau tahu aku tidak sedang membicarakan Kunlun itu. Mendengar ini, ekspresi Long Yun berubah, dia perlahan meletakkan cangkir tehnya, dan menatap Ning Fan dengan serius. Tuan muda Ning, mengapa Anda tertarik pada Kunlun? Ning Fan tidak menyembunyikan apapun darinya dan secara singkat memberitahu Long Yun tentang Ning Potian dan ibunya serta kebutuhannya untuk mencari jalan ke Kunlun untuk menemukan metode guna membantu Su Yurong memulihkan ingatannya. Saudara Long, oleh karena itu, memasuki Kunlun adalah suatu keharusan bagiku. Melihat wajah Ning Fan yang penuh tekad, Long Yun merenung sejenak sebelum berkata perlahan, Tuan muda Ning, memasuki Kunlun bukanlah tugas yang mudah. Tolong beri saya pencerahan, Saudara Long.
Melihat Ning Fan bersikeras ingin mendapatkan jawaban, Long Yun hanya bisa menceritakan pengalaman masa lalunya sendiri. Dulu, ketika saya baru saja menjadi penguasa tertinggi di ibu kota, kebetulan orang-orang dari Kunlun datang ke sini. Orang-orang itu sangat arogan, tidak menghormati orang-orang dunia sekuler. Karena saya masih muda dan impulsif pada saat itu, saya tidak tahan lagi, jadi saya melawan mereka. Meskipun Long Yun mengaku hal itu dilakukannya karena kemarahannya sendiri, Ning Fan tahu bahwa orang-orang dari Kunlun pasti telah melakukan sesuatu yang ekstrim untuk memprovokasi Long Yun. Dilihat dari keadaannya, mengingat status Long Yun, dia tidak mungkin memulai konflik dengan Kunlun hanya karena perselisihan kecil. Awalnya, saya mengalahkan kelompok pertama mereka dan menganggap orang-orang Kunlun biasa saja, jadi saya langsung mengikuti jejak mereka sampai ke Gunung Kunlun. Namun, meskipun telah mencari di sekitar Gunung Kunlun beberapa kali, saya tidak dapat menemukan asal orang-orang itu, hingga saya bertemu dengan orang-orang lain yang mereka kirim kemudian. Pada titik ini, ekspresi Long Yun menunjukkan sedikit kepahitan. Menyadari perubahan emosinya, Ning Fan bertanya ragu-ragu, apakah kamu kalah? Long Yun mengangguk, aku kalah, dan itu adalah kekalahan telak. Penatua itu hanya menggunakan satu pukulan untuk melukai saya dengan parah. Seandainya saya tidak memiliki teknik penyelamatan jiwa saat itu, Anda mungkin tidak akan melihat saya hari ini. Bab 912. Pemahaman diam-diam tentang yang kuat. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Ning Fan. Meskipun Long Yun kalah darinya, kekuatannya tidak diragukan lagi sangat tangguh. Melihat seluruh negeri Xia, mungkin hanya dua yang teratas dalam daftar surgawi yang bisa mengalahkannya. Bahkan saat Long Yun masih muda dan tidak sekuat sekarang, dia tidak akan mengalami kekalahan telak seperti itu, kan? Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau pikir meskipun aku tidak sekuat dulu, aku seharusnya tidak kalah telak. Tapi harus kukatakan padamu, dengan kekuatan yang ditunjukkan tetua saat itu, bahkan aku mungkin tak mampu mengalahkannya sekarang. Kekuatannya terlalu besar, benar-benar melampaui batas dunia sekuler. Aku sungguh tidak mengerti bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Mungkin hanya di Kunlun orang sekuat itu bisa muncul. Setelah berbicara, Long Yun mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya sedikit. Setelah mengatakan ini, apakah kau masih berniat pergi ke Kunlun? Dengan bakatmu, mungkin kau bisa mematahkan belenggu yang tak pernah bisa kulepaskan dan menjadi kekuatan nomor satu sejati di dunia sekuler, yang akan memberimu jaminan lebih besar untuk memasuki Kunlun. Ning Fan menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, aku juga yakin bisa berkultivasi sampai sejauh itu, tapi butuh waktu berapa lama? Setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Mendengar ini, Long Yun tahu apa yang dimaksud Ning Fan, kamu tidak punya waktu. Tidak bisa dipastikan apakah seorang seniman bela diri biasa bisa menerobos bahkan dalam hitungan dekade, dan fakta bahwa Ning Fan memiliki keyakinan untuk menerobos dalam waktu 3 tahun sudah merupakan sebuah keajaiban. Namun, meski dia bisa menunggu, Su Yurong tidak bisa. Sampai pada titik ini, Ning Fan tidak yakin sejauh mana Su Yurong akan terpengaruh oleh kekuatan suci tersebut. Jika dengan meningkatnya kekuatan Su Yurong, ingatan masa lalunya terhapus sepenuhnya, maka bahkan jika dia menemukan cara untuk memulihkan ingatannya, itu tidak akan ada gunanya. Jika kenangannya telah hilang, bagaimana cara mengembalikannya? Belum lagi orang tuanya tampaknya berada di Kunlun, dan menurut Long Yun, tempat itu penuh dengan tokoh-tokoh kuat, bagaimana mungkin orang tuanya bisa bertahan sendirian? Ya, aku kehabisan waktu, Ning Fan mengangguk. Karena itulah aku harus segera pergi ke Kunlun, dengan cara apapun. Mengerti? Long Yun mengangguk dan mengangkat cangkir tehnya, kalau begitu, aku doakan kamu, sahabat muda Ning, lancar dan sukses dalam segala hal yang kamu lakukan. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Saudara Long. Ning Fan juga mengangkat cangkir tehnya, ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, ketika aku tiba di Kunlun, jika itu waktu yang tepat untukmu, Saudara Long, tolong jagalah keluargaku. Dengan Long Yun yang mengawasi, setidaknya dia dapat memastikan tidak ada seorang pun yang berani menyakiti keluarganya setelah dia memasuki Kunlun. Long Yun setuju tanpa ragu, jangan khawatir, jika ada yang berani menyentuh kerabatmu, mereka harus melewati aku terlebih dahulu. Meskipun Ning Fan mengenal Long Yun melalui pertarungan, pemahaman diam-diam yang tak terlukiskan telah berkembang di antara mereka. Itu adalah kesepahaman bersama yang dimiliki oleh orang-orang perkasa. Setelah berdiskusi mengenai perspektif seni bela diri dengan Long Yun cukup lama, Ning Fan berdiri dan berpamitan. Menolak tawaran Long Yun untuk menemaninya, Ning Fan menginjak dahan dan dedaunan kering dan meninggalkan kuil tua itu. Begitu dia melangkah keluar dari hutan lebat, dia tiba-tiba berhenti. Kerumunan orang berkumpul di dekat prasasti batu di pinggir jalan tak jauh dari situ. Prasasti batu itu bagaikan tembok tak kasat mata, menghalangi mereka memasuki hutan lebat itu.
Orang yang ada di tengah ternyata adalah Ning Chaiwen, kepala keluarga Ning. Melihat Ning Fan muncul, semangat Ning Chaiwen langsung terangkat, dan dia segera ingin melangkah maju untuk menyambutnya. Dia baru saja melangkah 2 langkah ke depan ketika tiba-tiba teringat bahwa hutan lebat di balik prasasti batu itu adalah wilayah terlarang milik Long Yun, jadi dia dengan canggung mundur. Namun, tatapannya yang membara tetap tertuju pada Ning Fan, seolah-olah ia bermaksud melahapnya. Berjalan keluar dari hutan tanpa ekspresi, Ning Fan berhenti di pinggir jalan. Ada yang kau butuhkan? Dengan wajah penuh senyum, Ning Chaiwen menggosok-gosokkan kedua tangannya dan berkata, Ning Fan, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan keluarga Ning kita. Setelah merenung sejenak, aku menyadari sepenuhnya kekuranganku sendiri. Sambil berkata demikian, dia menjentikkan jarinya. Orang-orang keluarga Ning segera melangkah maju, datang ke hadapan Ning Fan, dan membungkuk dalam-dalam secara serempak. Tuan Ning, kumohon kembalilah ke keluarga. Tuan Ning, kumohon kembalilah ke keluarga. Tuan Ning, kumohon kembalilah ke keluarga. Suara mereka terdengar merdu di pinggir jalan, seolah-olah mereka telah melatihnya berkali-kali. Ning Chaiwen berkata dengan serius, Ning Fan, keluarga Ning selalu mengutamakan kepulangan anggota keluarga. Itulah sebabnya kami datang khusus untuk mengundangmu kembali. Asalkan kamu bersedia kembali, apapun tuntutanmu, aku akan berusaha semampuku untuk memenuhinya. Ning Chaiwen telah memutuskan bahwa jika Ning Fan bersedia kembali, bahkan jika dia menginginkan bintang-bintang di langit, dia akan pergi dan memetiknya. Melihat anggota keluarga Ning yang membungkuk di hadapannya, Ning Fan hanya mencibir dengan nada menghina dan menjawab, tidak perlu. Aku tidak tertarik kembali ke keluarga Ning, dan kalian tidak perlu mencariku lagi di masa depan. Ning Chaiwen masih berharap, berkata, Ning Fan, aku sungguh tulus. Maukah kau mempertimbangkannya kembali? Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Sejak kau mengkhianati ayahku, kau telah mengukuhkan pilihan yang kubuat hari ini. Tatapan mata dingin Ning Fan menyapu, menyebabkan Ning Chaiwen secara naluriah menggigil, hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya seakan-akan dia telah jatuh ke dalam gua es. Jangan muncul di hadapanku lagi, aku tidak ingin membunuh siapapun. Setelah berkata demikian, Ning Fan dengan ringan menyentuh tanah dengan ujung kakinya dan segera melayang pergi. Melihat sosok Ning Fan menghilang di ujung jalan, ekspresi Ning Chaiwen berfluktuasi dengan tidak pasti. Anggota keluarga Ning mendekat dengan geram, bergumam pelan, kepala keluarga, anak itu sungguh tak tahu malu. Kita sudah merendahkan diri, tapi dia masih saja menolak untuk kembali. Seketika amarah Ning Chaiwen berkobar, dan dia menendang keras anggota keluarga Ning itu hingga jatuh ke tanah sambil mengumpat dengan marah. Bodoh! Ini semua salahmu. Kalau bukan karena ide busukmu, apa Ning Fan akan menolak seperti ini? Apakah kamu tahu betapa besar kehilangan yang dialami keluarga kita karena Ning Fan tidak kembali ke keluarga Ning? Semakin Ning Chaiwen memikirkan kenyataan pahit bahwa seorang seniman bela diri yang mampu melawan Long Yun telah disingkirkan oleh tangannya sendiri, semakin ia merasa menyesal. Orang idiot mana yang pertama kali memberikan ide mengerikan itu, membujuknya untuk memaksa Ning Fan dengan cara seperti itu. Kepala keluarga, Anda setuju dengan ide-ide itu saat itu. Mendengar ini, wajah Ning Chaiwen menjadi muram, dan dia membentak dengan kesal, aku tahu. Kau tidak perlu memberitahuku. Semuanya, kembalilah, dan pikirkan bagaimana kita bisa membuat Ning Fan kembali ke keluarga. Bab 913. Kembali ke Gunung Everest. Dengan kembalinya Long Yun ke pengasingan, suasana di ibu kota berangsur-angsur menjadi tenang. Di bawah lingkungan yang tampaknya damai, arus bawah melonjak. Bukan hanya karena Ning Fan telah mengalahkan Long Yun, tetapi juga karena untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, 7 keluarga besar telah menyerah. Tindakan sederhana seperti itu telah mengguncang status stabil 7 keluarga besar. Inilah yang selalu ingin dicegah oleh keluarga-keluarga besar, namun Ning Fan sendirian telah menghancurkannya. Akan tetapi, sang penghasut Ning Fan tidak mempedulikan masalah ini saat ini. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Guru, kali ini bawalah aku bersamamu. Aku sungguh tidak akan menahanmu. Suanger menatap Ning Fan dengan iba, berpegangan erat pada lengannya dan enggan melepaskannya. Huo Erba berdiri di belakang Suanger, wajahnya yang sederhana menunjukkan kegigihan. Aku juga ingin pergi bersamamu. Setelah kembali dari tempat pengasingan Long Yun, Ning Fan memutuskan untuk pergi ke Kunlun. Namun sebelum pergi ke Kunlun, ia berencana untuk mengunjungi Su Yurong sekali lagi di Gunung Everest, untuk memeriksa kondisi terkininya. Lagi pula, kali ini memasuki Kunlun, dia bermaksud mencari cara untuk membantu Su Yurong memulihkan ingatannya. Kalau dia saja tidak bisa memahami situasi Su Yurong saat ini, maka sekalipun dia menemukan caranya, dia tidak akan tahu bagaimana cara melanjutkannya. Begitu Suanger dan Huo Erba mengetahui hal ini, mereka langsung menempel pada Ning Fan.
Huo Erba baik-baik saja, dari awal sampai akhir dia hanya bersikeras untuk ikut. Suanger tidak punya malu, mengamuk dan keras kepala untuk pergi bersama Ning Fan. Dalam kata-katanya, kekuatannya saat ini sudah cukup untuk membantu Ning Fan mengatasi kekhawatirannya, jadi dia tidak ingin tinggal di ibu kota lebih lama lagi. Ning Fan, kenapa kau tidak membawa Suanger saja bersamamu? Usul Chen Yi, tak dapat menahan diri saat menyaksikan pemandangan itu. Ning Fan mendesah tak berdaya dan menatap Suanger, lepaskan dulu. Tidak. Berjanjilah padaku dulu, baru aku akan melepaskanmu. Berhenti main-main, lepaskan sekarang. Melihat nada bicara Ning Fan berubah serius, Suanger tidak berani bersikap keras kepala lagi, dengan enggan melepaskan lengannya, pipinya menggembung karena marah, tampak seperti hamster. Ning Fan berkata dengan sungguh-sungguh, bukannya aku tidak ingin mengajakmu, tapi ibu kota juga membutuhkanmu. Meskipun 7 keluarga besar telah mengalah kali ini, saya juga telah menyinggung mereka dengan serius. Kabar kepergian saya dari ibu kota tentu tidak akan disembunyikan. Jika seseorang kehilangan akal sehatnya dan ingin menyakiti Profesor Chen dan Chen Yi, hanya kamu dan Huo Erba yang bisa melindunginya. Ini juga merupakan alasan mengapa Ning Fan sebelumnya membantu keduanya meningkatkan kekuatan mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, sebagian besar seniman bela diri di ibu kota tidak dapat menjadi ancaman bagi mereka. Sekalipun mereka tidak menang, mereka masih bisa melarikan diri. Adapun Long Yun, meskipun Ning Fan telah meminta bantuannya, dia tahu bahwa dengan karakter Long Yun, kecuali benar-benar melibatkan hidup dan mati, dia tidak akan bertindak gegabah. Terlebih lagi, Long Yun berkultivasi dalam pengasingan dan tidak akan memantau pergerakan di ibu kota sepanjang waktu. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang dapat melindungi teman-temannya adalah Suanger dan Huo Erba. Ning Fan, kita sebenarnya bisa menjaga diri kita sendiri, Chen Yi mencoba membantu Suanger lagi. Namun, Ning Fan menggelengkan kepalanya dan menatap Suanger, Suanger, kau sudah dewasa. Dengan kultivasimu saat ini, kau tidak perlu mengikutiku kemana-mana. Melakukan hal itu hanya akan memperlambat kemajuanmu di jalur bela diri. Sebelum mencapai level Grandmaster Agung, Ning Fan dapat mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Namun seiring dengan peningkatan budidayanya, pengaruh kekuatan eksternal menjadi minimal. Kecuali dia bisa mendapatkan pil pembentukan fondasi lain yang dapat mengubah fisiknya, bahkan saat itu pun, efeknya tidak akan sesignifikan yang pertama kali. Pada tahap ini, terobosan hanya dapat bergantung pada persepsi dan peluang. Jika seseorang tidak memiliki kesempatan itu, atau tidak memahaminya pada saat yang tepat, mereka tidak akan pernah bisa maju. Setelah banyak bujukan dari Ning Fan, Suanger akhirnya setuju untuk tinggal di ibu kota. Adapun Huo Erba, dia selalu diam-diam mengikuti Ning Fan kemana-mana karena pikirannya belum jernih sepenuhnya. Akan tetapi, seiring dengan membaiknya kekuatannya, kesadarannya perlahan kembali seperti orang normal. Meski masih ada selisih, namun tidak terlalu banyak. Jadi meskipun dia ingin mengikuti Ning Fan, dia tidak diam-diam menyetujuinya lalu mengikutinya dari belakang seperti sebelumnya. Profesor Chen, semua data penelitian sebelumnya telah saya kumpulkan dan simpan di komputer, kata Ning Fan. Mengenai data tubuh saya sendiri, semuanya sudah terekam di sana. Anda bisa mengaksesnya kapan saja untuk penelitian Anda. Mendengar ini, Chen Donglai berseri-seri karena gembira dan terus mengangguk. Setelah melakukan analisis tubuh Huo Erba, dan kagum dengan hasilnya, ia mengarahkan pandangannya pada Ning Fan. Kemudian, ketika dia punya kesempatan, dia mengusulkan untuk mengumpulkan data tubuh Ning Fan, yang disetujui Ning Fan. Data Anda adalah harta karun. Chen Donglai, memikirkan grafik berlebihan yang dilihatnya saat menguji Ning Fan, tak dapat menahan perasaan gembira. Data seperti itu telah sepenuhnya melampaui batas kemampuan manusia, itu sama sekali bukan data manusia. Pada saat ini, Lian Hongyi dan yang lainnya juga bergegas. Setelah mengetahui bahwa Ning Fan akan meninggalkan ibu kota hari ini, mereka semua meletakkan pekerjaan mereka untuk mengantarnya pergi. Hahaha, aku tidak menyangka kau benar-benar bisa mengalahkan Long Yun. Hebat sekali. Lu Tong masuk dan segera mendekati Ning Fan untuk memeluknya, tetapi Lian Hongyi menariknya menjauh. Enyahlah. Kau masih berteriak-teriak ingin bersaing dengan Ning Fan sebelumnya, kenapa kau tidak berteriak sekarang? Lu Tong menggaruk kepalanya dengan canggung dan bergumam lirih, omong kosong, bahkan Long Yun pun tidak sebanding, untuk apa aku mencoba? Memanfaatkan kesempatan itu, Sun Wan melangkah maju dan berbisik, Ning Fan, apakah kau dan Long Yun sudah berteman? Jika ada kesempatan, bisakah kau memberiku tanda tangan Long Yun? Ning Fan. Bab 914. Masa muda yang tak tercapai. Lian Hongyi tidak peduli dengan anggota yang mencolok di timnya sendiri dan langsung mengusir kedua pria itu keluar. Ning Fan, kali ini kau menuju Kunlun, dan kami, grup naga,
tidak bisa banyak membantumu, tapi aku bisa meyakinkanmu, pasti tidak akan ada kekacauan di ibu kota. Sejak percakapan terakhirnya dengan Ning Fan, Lian Hongyi merasa telah menemukan arah baru untuk pengembangan grup naga. Stabilitas sejati bukan hanya tentang melindungi mereka yang disebut elit, tetapi juga tentang melindungi masyarakat umum. Orang-orang yang kuat tentu saja menimbulkan ancaman, tetapi ironisnya, merekalah yang mereka lindungi. Ning Fan dan Lian Hongyi berjabat tangan dengan erat. Aku percaya padamu, Kapten Lian, dan aku berharap ketika aku kembali, grup naga akan memiliki wajah baru. Tentu saja. Setelah percakapan mereka, tibalah giliran Mo Wanxing. Awalnya, Lian Hongyi bahkan tidak berpikir untuk meneleponnya, tetapi Mo Wanxing sendirilah yang menyarankan untuk datang, mengingatkannya bahwa mereka adalah teman. Ning Fan, pergi ke Kunlun kali ini sangat berbahaya. Kau harus kembali dengan selamat. Mo Wanxing berkata dingin sambil menyilangkan tangan, aku tidak ingin kau kalah dari siapapun. Kalau kau harus kalah, pastikan itu dariku. Ning Fan tersenyum dan mengangguk, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padaku. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Ning Fan memulai perjalanannya ke Gunung Everest sendirian. Melihat sosok Ning Fan yang menjauh, mata Mo Wanxing berbinar. Dia teringat saat pertama kali bertemu Ning Fan, dia pikir Ning Fan hanya lelaki tampan yang hidup bergantung pada orang lain, tanpa tanggung jawab apapun. Sekarang, kesannya terhadap Ning Fan telah berubah total, dan kekuatannya telah jauh melampaui miliknya. Setelah beberapa saat, Mo Wanxing menarik pandangannya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia sendiri perlu bekerja keras, untuk memastikan dia tidak tertinggal terlalu jauh dari Ning Fan. Kapten, ayo kita kembali dan mulai latihan. Ayo kita gandakan volume latihannya 10 kali lipat. Lutong, dasar bajingan, kemarilah. Apa yang kau isi kepala anak mudamu? Kau membuat gadis baik-baik gila. Tidak, Kapten, apa hubungannya ini denganku? Sementara itu, Chen Yi menatap sosok Ning Fan yang menjauh dengan ekspresi rumit, mengingat semua kejadian yang terjadi sejak dia bertemu dengannya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia telah menjadi tergantung pada Ning Fan. Sekalipun dia tahu dia akan kembali, melihatnya pergi masih membuatnya merasa enggan sekali. Chen Donglai berdiri di sampingnya dengan tenang, berbisik, cucu perempuan, ada beberapa hal yang jika tidak kau perjuangkan sendiri, kau akan menyesal nanti jika kau melewatkannya. Karena telah hidup selama puluhan tahun, Chen Donglai dapat dengan mudah melihat perasaan Chen Yi terhadap Ning Fan. Karena itu, ia selalu mendukung cucunya untuk berani mengungkapkan cintanya. Dari pengalamannya, dia memahami kebenaran dengan baik. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka mengejar apa yang tidak dapat mereka miliki di masa mudanya. Sekalipun masa muda seseorang telah berlalu, prinsip ini masih berlaku. Namun, Chen Yi menggelengkan kepala dan memaksakan senyum, tidak perlu, kakek. Melihatnya terus berkembang seperti ini saja sudah membuatku sangat bahagia. Meskipun dia tersenyum, matanya basah. Melihat cucunya seperti ini, Chen Donglai mendesah pelan dan memeluknya dengan lembut. Cucuku sayang, mengapa kamu harus mempersulit dirimu sendiri? Chen Yi bersandar di bahu kakeknya dan perlahan menutup matanya. Biarkan saja. Orang yang bisa berdiri di sisi Ning Fan bukanlah seseorang seperti dia yang tidak memiliki kegunaan apapun. Hanya seseorang yang dapat berjuang bersama Ning Fan yang akan mampu bersamanya sampai akhir. Berita kepergian Ning Fan tidak dapat disembunyikan dari keluarga-keluarga besar di ibu kota. Lagi pula, setelah pertarungannya dengan Long Yun, semua mata tertuju padanya. Setiap gerakannya memengaruhi saraf banyak orang. Ning Fan sudah pergi. Dia berencana pergi kemana, apakah ada yang tahu? Tidak yakin, tetapi apakah ada bedanya apakah dia pergi atau bertahan? Semua orang terdiam. Ya, apakah ada bedanya apakah dia pergi atau tinggal? Selama Ning Fan masih hidup, tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah. Ning Chaiwen menghela napas lega. Dia selalu memikirkan cara untuk membawa Ning Fan kembali ke keluarganya. Sekarang Ning Fan sedang pergi untuk sementara waktu, dia punya kesempatan untuk memikirkan caranya. Ketika Ning Fan kembali, dia pasti harus membawanya di bawah komandonya. Su Han juga menghela napas lega. Dia khawatir sebelum perjalanan ke Kunlun, Ning Fan akan menimbulkan kejutan yang tidak diinginkan, dan keluarga Su tidak punya siapapun yang mampu menghadapi orang berkarakter seperti itu. Ning Fan sama sekali tidak menghiraukan pikiran warga ibu kota, ia hanya fokus memasuki Kunlun sesegera mungkin untuk mencari cara memulihkan ingatan Su Yurong. Saya hanya berharap Yurong baik-baik saja sekarang. Ning Fan melesat menembus hutan, hampir berubah menjadi bayangan. Siapapun yang melihatnya akan mengira bahwa mereka telah melihat ilusi, sesuatu yang berlalu begitu saja.
Sebelum dia pergi, dia telah memberikan kekuatan dewa-dewa itu kepada Su Yurong, dan meskipun dia belum menyerap semuanya, menyerap sebagian darinya akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Mengingat bakat Su Yurong dalam menjadi dewa, Ning Fan tidak ragu bahwa kekuatannya telah meningkat secara dramatis. Namun, karena beberapa alasan, ia selalu merasa gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ning Fan tidak menganggap enteng hal itu, sebaliknya, ia mempercepat perjalanannya ke Gunung Everest. Semakin tinggi kultivasinya, semakin peka pula indranya. Demikian pula indra keenam untuk krisis juga meningkat. Pada tingkat kultivasinya, jika sesuatu benar-benar terjadi, alarm dalam pikirannya jelas bukan ilusi. Mungkinkah Yurong benar-benar dalam bahaya? Alis Ning Fan berkerut dalam, dan kecepatannya meningkat, hampir berubah menjadi seberkas cahaya. Sementara itu, sekelompok tamu yang tidak diinginkan sedang mendaki ke puncak Gunung Everest. Jumlah mereka ada 6 orang, namun mereka tidak mengenakan pakaian pendaki gunung melainkan mengenakan berbagai macam pakaian, sama sekali tidak terlihat seperti pendaki gunung. Maksudku, apakah kalian yakin Dewi Es dan Salju benar-benar ada di puncak Gunung Everest? Seorang pria gemuk menyeka keringatnya, sambil melihat ke atas. Meski suhunya mendekati 0 derajat, dia seperti tungku, memancarkan panas ke seluruh tubuhnya. Bab 915. Asosiasi Pemburu Dewa. Di sampingnya, pria kurus berkulit gelap itu berbicara dengan suara berat, lokasi target yang diberikan organisasi tidak mungkin salah. Dewi Es dan Salju yang baru saja naik tahta pasti berada di Gunung Everest. Si rambut merah berpakaian minim itu terkikik, maksudku, dia baru saja menjadi dewa dan kita sudah mengejarnya, bukankah itu agak tidak manusiawi? Wanita berambut hitam, yang berjalan di depan, berbalik dan berkata dengan dingin, jika kita tidak menangkapnya sekarang, haruskah kita menunggu sampai dia menguasai kekuatan ilahi dan kemudian mencoba menangkapnya? Pria berkacamata itu, yang tampak seperti seorang cendekiawan yang lembut, terkekeh, jangan khawatir, menurut intelijen organisasi, Dewi Es dan Salju yang baru tidak begitu kuat dan sepertinya dia telah menyinggung dewa-dewi lain dan bertarung dengan mereka, jadi dia pasti terluka parah. Pria gemuk itu terengah-engah, benarkah? Kalau begitu, semuanya akan jauh lebih mudah bagi kita. Gendut, yang kau pikirkan cuma bermalas-malasan. Enggak kerja apa-apa. Enggak, kalau kita enggak bermalas-malasan di tempat kerja, kapan lagi kita harus bermalas-malasan? Waktu kita udah 80 tahun dan sekarat. Meskipun mereka berbicara, langkah mereka tidak lambat sama sekali. Jika ada pendaki lain di sini, mereka pasti akan takjub dengan kecepatannya. Di zona kematian yang paling berbahaya, mereka hanya melompat ringan dan menyeberanginya. Saat itulah lelaki berambut putih di depan, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba berbalik dan berbisik pelan, sembunyikan aura kalian, kita akan segera mendekati alam ilahi Dewi Es dan Salju. Mendengar ini, 5 orang lainnya menjadi tenang. Bagaimanapun, pria di hadapan mereka adalah pemimpin mereka dan yang terkuat di antara keenamnya. Mereka sekarang tidak jauh dari puncak Gunung Everest, cukup dekat untuk melihat puncak yang tertutup salju dengan mata telanjang. Cahaya matahari yang menyilaukan menyinari, membuat puncak tampak seolah-olah dilapisi emas, berkilauan dan menarik perhatian. Pria berambut putih itu, dengan 5 orang di belakangnya, perlahan mendekati puncak Gunung Everest, bahkan tidak meninggalkan jejak kaki di salju yang mereka lalui. Tak lama kemudian, kelompok itu berdiri di puncak Gunung Everest. Melihat sekeliling, tidak terlihat puncak lain yang dapat menandingi tinggi puncak itu. Pria berambut putih itu mengamati sekeliling dengan mata waspada, hati-hati, Dewi Es dan Salju kemungkinan sedang tidur, awasi agar dia tidak menemukan kita. Meskipun misi mereka adalah membunuh dewa, mereka tidak menginginkan konfrontasi langsung, serangan mendadak adalah metode terbaik. Kelimanya mengangguk serempak, menyebar ke berbagai arah, dengan hati-hati menjelajahi lingkungan sekitar. Tiba-tiba, butiran salju mulai berjatuhan dari langit. Si gendut menyentuh butiran salju dan tertawa bodoh, kita datang di waktu yang tepat, saat itu sedang turun salju di puncak Gunung Everest. Lelaki berambut putih itu tertegun sejenak, matanya tiba-tiba menyipit ketika dia melancarkan serangan dahsyat ke arah si gendut, gemuk, menghindar. Mendengar perintah sang pemimpin, si gendut itu tidak ragu-ragu dan langsung melemparkan dirinya ke samping, tubuhnya berkilauan dengan lapisan cahaya yang menyihir. Tubuhnya yang tampaknya gemuk menunjukkan kelincahan yang mengagumkan pada saat itu. Saat dia menghindar, kekuatan yang dilepaskan oleh pria berambut putih itu mencapai tempat dia baru saja berada. Sebuah paku es terbentuk entah dari mana di tempat itu. Kekuatan itu menghantam paku es dan mengeluarkan suara teredam. Paku es itu bergoyang di udara, lalu jatuh ke tanah, tertanam di salju. Kekuatan yang dilepaskan oleh pria berambut putih itu juga menghilang. Anggota lainnya segera menghentikan penjelajahan mereka dan bergegas kembali ke sisi pria berambut putih itu, membentuk formasi segitiga. Wus!
Angin kencang menderu, dan kepingan salju di sekitar mereka tiba-tiba tumbuh lebih padat. Sosok berbadan montok muncul perlahan dari butiran salju. Kulitnya sebening kristal dan lebih pucat daripada salju, berkilau bagai batu giok yang diukir di bawah sinar matahari, bahkan bulu-bulu halus di kulitnya pun terlihat. Kakinya yang panjang berdiri di atas salju, memancarkan kesan kemurnian. Dia adalah Su Yurong, yang telah menjadi Dewi Es dan Salju. Dia menatap tamu tak diundang itu dengan tatapan dingin, melambaikan tangannya, dan sebuah singgasana yang terbuat dari angin dan salju terbentuk di belakangnya. Su Yurong duduk di singgasana, menatap mereka dari posisinya yang tinggi, kesombongan dewanya tampak jelas, bodoh, tinggalkan tempat ini. Ini wilayah kekuasaan dewa. Tanah tempat tinggal para dewa berubah menjadi alam ilahi mereka, sebuah konsensus di antara para dewa. Mereka yang masuk tanpa izin ke alam ilahi biasanya dibunuh di tempat oleh para dewa. Pria berambut putih itu menatap Su Yurong dan mendengus, aku tak menyangka bahwa sebagai dewa baru, kewaspadaanmu begitu tinggi hingga kau sudah menyiapkan metode pengawasan sebelumnya. Dia tidak menyadari sebelumnya bahwa kepingan salju yang turun tiba-tiba itu adalah lonceng peringatan bagi Su Yurong. Saat mereka menyentuh salju, dia akan waspada. Si gendut tidak tahu hal ini, itulah sebabnya Su Yurong menemukannya, dan dia hampir tertusuk di tempat. Itu membuatku sangat ketakutan, aku hampir berubah menjadi kebab. Si gendut menyeka keringatnya dengan kuat, tak jelas apakah itu karena panas atau karena keringat dingin karena takut. Kalian dari mana saja, orang-orang bodoh? Su Yurong menyipitkan mata dan menatap pria berambut putih itu. Dari apa yang kudengar, kalian datang khusus untukku. Pria berambut putih itu melangkah maju dan berkata dengan tegas, Dewi Es dan Salju, izinkan saya memperkenalkan diri. Kami berasal dari Asosiasi Pemburu Dewa, dan tujuan kami adalah memburu Anda, Dewi Es dan Salju yang baru saja naik tahta. Bab 916. Satu pikiran dapat mengubah warna langit. Soal nama kita, Dewi Es dan Salju tak perlu repot-repot mengingatnya, karena dewa yang akan mati tak perlu mengingat nama kita. Mendengar ini, wajah Su Yurong memerah karena marah, dan ia dengan dingin membalas, kau pikir bisa memburu dan membunuh dewa ini? Sungguh menggelikan, kalian semut berani punya pikiran seberani itu. Tiba-tiba, badai salju dahsyat turun ke daratan. Su Yurong duduk di tengah badai salju, keagungan ilahinya menyebar ke segala arah. Kelompok itu tiba-tiba merasakan beban berat, seakan-akan ada gunung besar yang tiba-tiba menekan bahu mereka, menyebabkan tulang-tulang mereka berderak dan meletus. Dewa dianggap suci justru karena mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui manusia. Luapan aura mereka saja sudah cukup membuat manusia fana tak tertahankan. Meskipun mereka berasal dari asosiasi pemburu dewa, mereka hanya menguasai metode untuk melawan dewa. Dalam hal tubuh fisik, mereka mungkin tidak sebanding dengan sebagian besar seniman bela diri. Meskipun demikian, mereka tetap tidak terpengaruh sama sekali. Kurus, kata pria berambut putih itu dengan suara berat. Skinny melangkah maju sesuai isyarat dan menarik batu dari pelukannya dan melemparkannya ke tanah. Saat batu itu muncul, ia memancarkan lingkaran cahaya yang memukau yang tampaknya mengandung semua warna di dunia. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat kepala seseorang berputar dan mata terpesona. Kemudian, kekuatan ilahi yang terpancar dari Su Yurong, saat bersentuhan dengan lingkaran cahaya, menghilang secara diam-diam. Beban berat yang dirasakan sebelumnya lenyap dalam sekejap. Kelompok itu menegakkan badan dan memutar lengan mereka. Mengerikan sekali, gumam wanita berambut merah itu sambil tertawa, memikirkan bahwa Anda baru saja naik dan hampir mencekik kami dengan yang mulia. Dewi Es dan Salju terkenal sangat kuat. Meskipun kita tidak tahu bagaimana Dewi Es dan Salju terakhir meninggal, karena ia mewarisi kekuatan ilahi Dewi Es dan Salju, kekuatannya pasti tidak jauh lebih lemah, kata pria berkacamata itu dengan sungguh-sungguh. Pria gemuk itu menyeka keringatnya, memang, aku hanya merasa sedikit lebih dingin berdiri di sini. Aku berharap aku bisa menjadi Dewi Es dan Salju sendiri. Kalau begitu, pergilah dan ganti jenis kelaminmu, jawab wanita berambut hitam itu dengan dingin, lalu kau bisa menjadi Dewi. Kelompok itu mengobrol di antara mereka sendiri seolah-olah Su Yurong tidak ada. Sebagai anggota asosiasi pemburu dewa, mereka tentu saja memiliki ketergantungan mereka sendiri untuk memburu dan membunuh dewa. Su Yurong duduk di singgasananya, menatap mereka dengan tatapan tajam di matanya, menarik sekali, ternyata kalian mampu menetralkan tekanan ilahi dari kekuatan ilahiku. Pria berambut putih itu menatap Su Yurong dan berkata dengan nada serius, Dewi Es dan Salju, jika kau tak ingin terlalu menderita, menyerahlah dengan lembut. Aku berjanji akan bersikap sedikit lebih lembut. Kau mungkin belum pernah mendengar tentang asosiasi pemburu dewa, tapi jumlah dewa yang tewas di tangan kami yang terluka sudah mencapai puluhan ribu. Sekalipun kau salah satu dewa terkuat, kau tak mungkin bisa menandingi kami.
Asosiasi Pemburu Dewa, sebagaimana tersirat dalam namanya, didirikan dengan tujuan memburu dewa. Tidak seorang pun tahu kapan asosiasi ini didirikan atau oleh siapa. Hanya diketahui bahwa setiap kali anggota mereka muncul, itu berarti dewa akan jatuh. Tatapan Su Yurong menyiratkan cemoohan saat ia dengan dingin menyatakan, asosiasi pemburu dewa biasa tidak layak mendapatkan perhatianku. Karena kau ingin memburu dewa ini, tunjukkan padaku apa yang mampu kau lakukan. Kalau tidak, puncak Gunung Everest akan segera menjadi kuburanmu. Pada saat yang sama ketika kata-katanya terucap, hawa dingin di puncak Gunung Everest menyebar, menimbulkan badai salju yang ganas. Puncak-puncak di sekitarnya juga terkena dampaknya, menyebabkan para pendaki mundur satu demi satu, tidak berani mengambil risiko lebih jauh. Inilah kekuatan dewa. Dengan satu pikiran, mereka dapat mengubah langit. Sepertinya Dewi Es dan Salju telah meremehkan kita. Wanita berambut merah itu menggoyangkan pinggulnya saat dia melangkah maju dengan anggun, senyum di wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Kalau begitu, biarlah Dewi Es dan Salju yang mulia menyaksikan metode kita. Dengan itu, dia tiba-tiba menarik belati pendek dari pinggangnya dan melemparkannya ke arah Su Yurong. Belati itu tidak panjang, kira-kira seukuran telapak tangan. Di ujung belati itu tertanam sebuah batu yang bahannya tidak dapat diidentifikasi. Suara mendesing. Belati itu membelah udara sambil mengeluarkan suara siulan yang tajam. Su Yurong tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, dengan santai melepaskan semburan udara dingin yang menangkis belati itu. Apakah ini metodemu? Membayangkan kau bisa memburu dewa dengan ini sungguh menggelikan. Su Yurong mengira manusia-manusia ini gila, percaya mereka tega memburunya dengan benda sepele seperti itu. Mereka setidaknya harus memiliki kekuatan seperti pria itu untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Melihat serangannya berhasil dihalangi, wanita berambut merah itu tidak tampak kecewa, malah tertawa genit. Dewi Es dan Salju yang mulia, kau terlalu percaya diri, itulah sebabnya kau sama sekali mengabaikan satu hal. Apa? Kau lupa melihat di mana belati itu mendarat setelah kau menjentikkannya. Jantung Su Yurong berdebar kencang, dan sebelum dia bisa bereaksi, rasa sakit yang tajam menjalar ke punggungnya. Apa yang sedang terjadi? Su Yurong langsung khawatir. Sebagai dewa, dia terluka. Secara refleks dia mengulurkan tangan ke belakang untuk mengambil belati itu, tetapi merasakan suatu kekuatan menariknya dengan keras dari tangannya. Bab 917 Cara Menahan Kekuatan Ilahi. Wanita berambut merah itu mengulurkan tangannya, menangkap belati itu, dan berkata dengan senyum menawan, Dewi Es dan Salju yang terhormat, apakah menurutmu sekarang kami memenuhi syarat untuk memburumu? Mata Su Yurong berkilat dingin. Ia tak habis pikir bagaimana sebilah belati bisa melukainya. Bagaimana mungkin benda fana bisa melakukan hal ini? Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan kekuatan ilahinya untuk menyembuhkan lukanya. Namun kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dia tidak bisa menyembuhkan lukanya sama sekali. Atau lebih tepatnya, kecepatan penyembuhan dengan kekuatan ilahi sangat lambat. Sialan! Apa yang telah kau lakukan padaku? Su Yurong menjadi sangat marah, merasakan sesuatu di luar kendalinya bergejolak di dalam dirinya. Dia adalah seorang dewa, bukan saja dia telah terluka oleh manusia biasa, tetapi kini bahkan pemulihan lukanya pun terhambat. Keuntungan menjadi dewa benar-benar hilang pada saat ini. Sudah kubilang, kami punya cara untuk menghadapimu, kata pria berambut putih itu dingin sambil melangkah maju, seperti yang kukatakan sebelumnya, jika kau tidak ingin menderita, lebih baik menyerah sekarang. Asosiasi pemburu dewa telah ada selama bertahun-tahun dan telah memburu banyak dewa, tidak hanya mengandalkan makhluk-makhluk kuat ini. Mereka juga memiliki metode dan alat khusus untuk berurusan dengan dewa. Dibandingkan dengan manusia, kelebihan para dewa yang paling utama adalah kekuatan ilahi mereka yang dahsyat dan kuat, dan tubuh mereka selalu dapat disembuhkan dengan kekuatan ilahi. Sekalipun tubuh fisik dewa hancur, asal kekuatan ilahi masih dapat lolos. Tetapi cara-cara itu sia-sia di hadapan asosiasi pemburu dewa. Mereka telah mempelajari dewa-dewa selama bertahun-tahun, mereka punya banyak cara untuk menghadapinya. Binatang terkutuk, beraninya kau meremehkanku. Tatapan mata Su Yurong dingin dan penuh dengan niat membunuh, hawa dingin di sekujur tubuhnya berputar-putar bagai angin kencang bertiup, lalu embun beku dan salju pun berhamburan. Beberapa paku es terbentuk di sekelilingnya, ujung-ujungnya yang tajam menargetkan beberapa orang. Aku akan menggilingmu menjadi daging cincang. Dengan raungan rendah dari Su Yurong, paku-paku es yang tak terhitung jumlahnya mendesis keluar, menutupi langit dan menusuk ke arah beberapa orang. Pria berambut putih itu berteriak, dan pria kurus itu segera melangkah maju. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya memerah, saat suatu kekuatan tak terlihat beredar di dalam dirinya. Tak lama kemudian, sebuah cahaya menyilaukan muncul padanya, dan ia tiba-tiba tumbuh lebih besar.
Pria kurus itu, yang awalnya hanya setinggi sekitar 1,67 meter, tiba-tiba berubah menjadi pria berotot setinggi hampir 3 meter. Dia melangkah maju, tangan kanannya terbungkus dalam cahaya yang memukau itu, dan mengayun kuat ke depan. Istirahatlah untukku. Suara rendah dan dalam dari lelaki kurus itu bergema, cahaya yang memukau mengikuti pukulannya, bertemu dengan paku-paku es itu. Dor, 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 dor. Serangkaian ledakan tumpul meledak, paku-paku es, yang seharusnya tak tertahankan, dihancurkan oleh tinju ini. Mereka berubah menjadi langit penuh serpihan es yang berhamburan, bagaikan debu kabut yang mengepul. Su Yurong tertegun, menatap mereka dengan tak percaya. Bukan hanya karena serangannya telah diblokir, tetapi karena kekuatan ilahinya telah tersebar. Serangannya tidak pernah mengandalkan ketajaman, tetapi pada kekuatan ilahi. Di hadapan kekuatan ilahi, semua kekuatan lain di dunia tampak tidak berarti. Sampai sekarang, hanya kekuatan spiritual Ning Fan yang mampu sepenuhnya menekan kekuatan ilahinya. Su Yurong mengira hanya Ning Fan, anomali seperti itu, yang bisa mencapai hal ini. Tetapi situasi saat ini berada di luar dugaannya. Pria kurus itu telah menyebarkan kekuatan ilahi yang melekat pada paku es hanya dengan tubuhnya. Tidak, bukan benar, bukan tubuhnya, tapi cahaya itu. Tatapan mata Su Yurong menjadi lebih serius saat dia mengingat saat-saat dia terluka dan kekuatan ilahinya tersebar. Setiap kali kekuatan ilahi itu gagal, di saat itulah cahaya yang memukau itu muncul. Ketika dia awalnya menunjukkan kekuasaannya, cahaya memukau inilah yang memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak. Memikirkan hal ini, tatapan Su Yurong menjadi lebih serius, kau benar-benar menemukan cara untuk melawan kekuatan ilahi. Cahaya apa sebenarnya itu? Kau cukup pintar untuk menyadari masalah ini secepat itu, kata wanita berambut merah itu sambil tertawa nakal, tapi sayangnya, kami tidak akan memberitahumu bagaimana kami melakukannya. Pria berambut putih itu berkata dengan tegas, semuanya, bersiap-siaplah, sesuai rencana, mulailah serangan. Sebelum datang untuk memburu Su Yurong, mereka telah berlatih berkali-kali, memperhitungkan semua skenario yang mungkin. Jadi ketika menghadapi Su Yurong, mereka bahkan tidak perlu berkomunikasi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Baiklah, bos. Wanita berambut merah itu tertawa ringan, mendorong kuat-kuat dengan kakinya, dan melompat lincah seperti macan tutul, menerkam ke arah Su Yurong. Wanita berambut hitam itu mengikutinya dari dekat, tetapi dia menghunus pedang panjang, bila pedangnya juga dipenuhi cahaya yang mempesona. Kedua wanita itu, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, mengapit Su Yurong, tampaknya ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengannya. Manusia, kurang ajar. Su Yurong mendengus dingin, tidak peduli untuk mencari tahu metode apa yang digunakan pihak lain, dia memanggil sejumlah besar kekuatan ilahi di dalam dirinya. Kekuatan ilahi berputar di sekelilingnya, menciptakan cahaya dan bayangan hantu di belakangnya. Kerajaan ilahi. Mata pria berkacamata itu menyipit. Kau sudah bisa membentuk kerajaan ilahi. Bab 918. Kerajaan ilahi, gudang senjata dewa. Kerajaan ilahi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh setiap dewa. Di dalam kerajaan ilahi, kekuatan dewa akan mengalami peningkatan yang signifikan, dan kekuatan ilahi mereka akan terus diisi ulang. Dapat dikatakan bahwa kerajaan ilahi merupakan gudang senjata para dewa. Namun, pria berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, jangan khawatir, dia belum sepenuhnya menguasai kekuatan kerajaan ilahi, yang dia panggil sekarang belum lengkap. Jika itu adalah kerajaan ilahi yang masih utuh, kita pasti sudah terseret ke dalamnya sekarang. Tapi, lihatlah sekelilingmu, apakah kamu melihat adanya perubahan di lingkungan ini? Turunnya kerajaan ilahi akan mengubah lingkungan alam seolah-olah itu adalah dunia lain di dalamnya. Namun saat ini, tidak ada perubahan pada lingkungan sekitar mereka, cahaya dan bayangan ilusi hanya muncul di belakang Su Yurong. Satu demi satu, sosok-sosok besar keluar dari cahaya dan bayangan dan muncul di depan kelompok itu. Mereka adalah prajurit yang dipanggil dari es dan salju, masing-masing memiliki tinggi 3 meter, mengenakan baju zirah kokoh, dan menghunus pedang panjang. Prajurit es salju pertama yang muncul mengangkat pedang panjangnya dan menebas ke arah wanita berambut merah yang memimpin. Wanita berambut merah itu mengetuk-ngetukkan jari kakinya pelan dan menghindari tebasan itu, sambil tertawa jenaka. Para penjaga kerajaan ilahi, yang dikenal sebagai pelayan paling setia para dewa, hanya bisa lahir dari dalam kerajaan ilahi. Abadi dan tak terhancurkan, mereka tampak cukup tangguh. Berhenti bicara. Wanita berambut hitam itu mengakhiri kalimatnya dan menyerbu ke tengah para penjaga kerajaan ilahi dengan pedangnya yang siap dihunus. Klang-klang-klang. Suara logam beradu terdengar, bila pedang menghantam tubuh para penjaga kerajaan ilahi, meninggalkan retakan yang dalam. Cek-cek-cek, brutal sekali,
Wanita berambut merah itu menggelengkan kepala dan berkata, harus kuakui, jarang sekali dewa yang baru naik tahta sepertimu bisa memanggil kerajaan ilahi dan memanggil begitu banyak penjaga. Di antara para dewa yang baru naik tahta, kau sudah termasuk yang terkuat. Jika orang lain yang melawanmu, hanya para penjaga ini saja sudah cukup untuk membuat mereka kelelahan sampai mati. Tapi sayangnya bagimu, kau telah bertemu dengan asosiasi pemburu dewa, jadi trik ini tidak berguna melawan kami. Wanita berambut merah itu mengulurkan kedua tangannya ke belakang, mengikat rambutnya yang panjang seperti selendang menjadi ekor kuda tinggi, dan dengan belati di tangan, dia juga menyerbu ke tengah-tengah para penjaga kerajaan ilahi. Sosok berwarna merah dan hitam, mereka mengolesi bagian putih bersih seolah-olah sedang menggoreskan cat. Para penjaga kerajaan ilahi seharusnya tidak bisa dihancurkan, namun tubuh mereka terus-menerus terluka akibat serangan mereka. Luka-luka ini bahkan tidak dapat sembuh dengan cepat, seolah-olah ada kekuatan aneh yang menghalangi pemulihannya. Menabrak. Wanita berambut hitam itu mengangkat pedang panjangnya dan menghunusnya dengan keras dari atas, menghancurkan prajurit salju es di depannya menjadi tumpukan pecahan. Wanita berambut merah itu bergerak lincah di antara para prajurit es salju, menimbulkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki setiap kali dia mengangkat belatinya. Dalam kerjasama tersebut, yang satu memberikan pukulan dan yang lain menghancurkan. Tak lama kemudian, 2/3 dari selusin penjaga kerajaan ilahi telah dihancurkan, dan yang tersisa dipenuhi luka-luka, di ambang kehancuran. Ekspresi wajah Su Yurong sangat serius, dia tidak mengantisipasi bahwa manusia biasa di matanya akan memiliki kekuatan misterius seperti itu. Mereka tidak hanya tidak takut terhadap kekuatan ilahi, tetapi mereka juga mampu menghancurkan kemampuannya. Namun, kekuatan mereka masing-masing tidaklah hebat, tentu saja tidak pada tingkat di mana mereka dapat berdiri bahu-membahu dengan seorang dewa. Mereka bertarung hanya dengan mengandalkan kekuatan aneh ini. Saat beberapa penjaga terakhir kerajaan ilahi hendak dihancurkan, Su Yurong menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya, mengusir para penjaga itu. Oh, siap untuk mengakui kekalahan. Wanita berambut merah melihat ini dan menggodanya. Wanita berambut hitam itu bertumpu pada pedang panjangnya dengan kedua tangan, mengambil napas dalam-dalam, memulihkan energinya. Hai manusia bodoh, apakah kalian pikir kalian dapat melawan dewa seperti ini? Su Yurong mendengus dingin, dan sekali lagi, cahaya dan bayangan fantastis muncul di belakangnya, saat penjaga baru kerajaan ilahi melangkah keluar darinya. Selama aku belum dikalahkan, para penjaga kerajaan ilahi tidak akan pernah bisa dihancurkan. Berpikir kau bisa mengalahkanku dengan cara ini hanyalah khayalan belaka. Melihat Su Yurong hendak memanggil sekelompok prajurit kerajaan ilahi yang baru, dan para prajurit baru itu tampak lebih tangguh dari sebelumnya, ekspresi terkejut terpancar di mata pria berkacamata itu. Bos, Dewi Es dan Salju memanfaatkan kita untuk membiasakan diri dengan kekuatan ilahinya sendiri, kita tidak bisa berlarut-larut dalam hal ini. Pria berkacamata itu juga sama terkejutnya. Memang benar bahwa para dewa dilahirkan dengan kekuatan yang dahsyat, tetapi karena umur mereka yang panjang, mereka juga memiliki keterbatasan bawaan. Artinya, semua kemampuan mereka harus ditemukan dan dieksplorasi sendiri, yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai potensi penuh mereka. Sebelum sepenuhnya mengenal kemampuan mereka, para dewa tidak seseram yang dibayangkan orang. Ini juga alasan mereka memilih Su Yurong. Dewa yang baru naik tahta, tidak mengenal kekuatannya, mereka percaya bahwa dengan taktik yang telah mereka persiapkan sebelumnya, menghadapi Su Yurong akan mudah dilakukan. Namun tanpa diduga, Su Yurong mampu menyempurnakan dan membiasakan diri dengan kekuatannya selama pertempuran. Ini sungguh luar biasa. Bagi sebagian besar dewa, menguasai kerajaan ilahi dapat memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Namun hanya dalam beberapa menit, kendali Su Yurong atas kerajaan ilahi telah meningkat secara signifikan. Jika pertarungan berlanjut, kemungkinan besar dia bisa segera melepaskan kerajaan ilahi yang setengah lengkap. Saat itu, tidak hanya akan ada aliran penjaga yang tak berujung, mereka mungkin juga akan ditarik ke kerajaan ilahi. Di dalam kerajaan ilahi, menghadapi Su Yurong bukan lagi hal mudah. Bab 919. Jika pria itu ada di sini. Aku juga menyadarinya. Terakhir kali dia melepaskan kerajaan ilahi, itu bahkan tidak bisa disebut biasa-biasa saja, tapi sekarang sudah hampir setengah jadi. Pria berambut putih itu melambaikan tangannya dan berkata, si gendut, si kurus, lihat, pergi halangi para penjaga kerajaan ilahi itu dan habisi kekuatan Dewi Es dan Salju sebanyak mungkin. Taktik mereka terutama berpusat pada penipisan. Meskipun kekuatan dewa sangat besar, itu bukan berarti tak terbatas. Setelah kekuatan ilahi terkuras, dewa memerlukan waktu untuk pulih. Yang perlu mereka lakukan adalah menguras kekuatan dewa dalam waktu singkat dan kemudian menghancurkan pertahanan mereka dalam satu serangan. Bos, lihat saja kami. Si gendut dan si kurus mengangguk serempak, lalu melangkah ke arah Su Yurong.
Melihat lebih banyak orang bergabung dalam keributan, mata Suyurong berkedip sedikit, saat kekuatan ilahi melonjak di sekelilingnya lagi, bersiap untuk menghadapi keempat penyerang. Namun, betapa terkejutnya dia, saat melihat kedua orang itu maju, kedua wanita itu menghentikan serangan mereka dan mundur dengan sinergi yang hebat. Dewi Es dan Salju, kau sungguh cantik. Aku akan bersikap lembut padamu saat bertarung, ujar Fat Soryang, keringatnya semakin bercucuran. Lingkungan sekitarnya tertutup es dan bersalju, dan suhunya telah turun hingga puluhan derajat di bawah nol. Tetapi si gendut tampaknya tidak peduli dengan udara dingin, tubuhnya masih berkeringat deras. Skinny, di sisi lain, tak banyak bicara. Cahaya halusinogen memancar dari tubuhnya saat sosoknya membesar kembali. Dibandingkan sebelumnya, transformasi ini bahkan lebih lengkap. Otot-otot kaku menonjol di lengannya, menyembunyikan kekuatan yang luar biasa, dan lapisan cahaya seperti tanah yang sedikit menggelap terpancar dari tubuhnya. Lakukan apapun trik yang kau punya, kata Suyurong dengan serius, apapun triknya, Dewi ini tetap akan menghancurkanmu. Sebagai seorang dewa, dia memiliki harga dirinya sendiri. Bahkan saat menghadapi Ning Fan di masa lalu, dia tidak pernah menundukkan kepalanya, apalagi sekarang, menghadapi mereka yang berusaha memburunya. Memikirkan Ning Fan, Suyurong tiba-tiba punya pikiran tak sadar. Kalau saja laki-laki itu ada di sini, orang-orang ini pasti akan mudah hancur, bukan? Dia segera menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mengusir pikiran-pikiran itu dan memusatkan pandangannya langsung kepada kedua lelaki itu. Si gendut terus menyeringai bodoh, tetapi kulitnya mulai memerah. Kemerahan itu menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap mata, Fatso tampak seolah-olah basah kuyup dengan cat merah. Sejumlah besar uap putih mulai keluar dari tubuhnya, seolah-olah pada saat ini, suhu yang membubung tinggi memenuhi tubuhnya. Orang ini. Dahi Suyurong berkerut erat, firasat buruk muncul dalam hatinya. Penjaga kerajaan ilahi. Serang. Tanpa ragu, dia memerintahkan pengawal kerajaan ilahi yang baru dipanggil untuk menyerang kedua lelaki itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Para penjaga kerajaan ilahi yang besar maju dengan langkah berat, menyebabkan puncak gunung Everest bergetar. Dalam sekejap mata, puluhan pengawal kerajaan ilahi telah mencapai Fatso. Penjaga terdepan mengangkat pedang panjang esnya, menebas ke arah kepala Fatso. Tepat saat pedang panjang hendak menyerang, Fatso tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil tersenyum sangat berlebihan. Ketika dia membuka mulutnya, sudut-sudutnya hampir mencapai bagian belakang telinganya. Raungan dalam terdengar dari dalam tenggorokannya. Mengikutinya, kekuatan merah menyala melonjak keluar, bagai kobaran api yang dahsyat. Saat itu menyentuh para penjaga kerajaan ilahi, mereka meleleh secara signifikan. Mereka yang seharusnya sangat tangguh, penjaga kerajaan ilahi yang tak pernah mati, kini menyerupai es biasa, mencair karena panas tinggi, dan meneteskan air terus-menerus. Fatso memutar kepalanya ke segala arah, kekuatan merah menyala menyapu, melelehkan sedikitnya setengah dari tubuh setiap penjaga kerajaan ilahi yang terkena serangan itu dalam sekejap. Bahkan Suyurong, merasakan kekuatan ini, merasakan urgensi yang kuat dan dengan cepat mengembunkan beberapa perisai es di depannya. Hong, hong, hong. Kekuatan merah menyala menghantam perisai es, memotongnya bagai pisau panas memotong mentega, menghancurkan puluhan di antaranya dalam sekejap. Baru setelah mencapai perisai terakhir, kekuatan merah menyala itu benar-benar menghilang, perlahan memudar di udara. Fatso terbatuk kuat beberapa kali, kulitnya menjadi agak pucat, keringat yang terus-menerus keluar darinya terhenti. Sialan, aku hampir mengira tenagaku akan terkuras habis. Suara Fatso menjadi serak, dan nada lemah muncul, menunjukkan bahwa serangan baru-baru ini telah sangat melelahkannya. Sialan, kalian ini apa-apaan? Ini adalah pertama kalinya Suyurong menghadapi musuh yang aneh seperti itu. Kerajaan ilahi yang susah payah ia pahami tampaknya sama sekali tidak berguna melawan mereka. Bertarung lagi. Suyurong masih berniat memanggil lebih banyak penjaga kerajaan ilahi, tetapi saat ia hendak bergerak, ia mendapati kekuatan ilahinya mulai mandek. Sambil menoleh, dia melihat dua wanita yang tadinya mundur, masing-masing memegang senjata, kini mengarahkannya ke tanah bersalju. Di hadapan mereka, ada sebuah batu yang materialnya tidak dapat dikenali. Batu itu memancarkan cahaya yang memukau. Selain mereka, pria berkacamata dan pria berambut putih juga berdiri di dua posisi berbeda, masing-masing dengan sebuah batu di depan mereka. Mencoba memanggil kerajaan ilahi lagi. Kau pikir kami sedang mempermainkanmu? Pria berkacamata itu mendorong kacamatanya ke atas dan menancapkan tongkat pendek ke dalam salju. Tiba-tiba, suara getaran halus memenuhi udara, seolah-olah ada sesuatu yang membentuk resonansi. Bab 920. Rasa kekuatan ilahi. Saat pria berkacamata itu memasukkan tongkat pendeknya ke dalam salju, suatu kekuatan tak terlihat mulai menyebar ke segala arah dari kelompok yang menjadi pusatnya.
Kekuatan ini sungguh aneh dan menakutkan, seolah-olah tidak memiliki kekuatan mematikan sama sekali, menutupi seluruh puncak gunung Everest seperti air. Su Yurong secara tidak sadar mencoba melepaskan kekuatan ilahinya, dan cahaya biru yang dingin meledak dari dalam dirinya, bertabrakan dengan kekuatan orang lain. Suatu kejadian yang tidak terduga terjadi. Kekuatan ilahinya yang seharusnya tak terhentikan, diblokir secara paksa oleh kekuatan ini. Bagaimana ini mungkin? Wajah Su Yurong penuh dengan keheranan, tidak mampu memahami situasi di hadapannya. Kekuatan ilahi melampaui sebagian besar kekuatan di dunia ini. Selain kekuatan spiritual Ningfan yang tak dapat dijelaskan sebelumnya, Su Yurong belum menemukan kekuatan lain yang dapat menandinginya. Bagaimana orang-orang ini berhasil melakukannya? Mengapa kekuatan mereka mampu menandingi kekuatan ilahi? Tak lama kemudian, Su Yurong merasakan kehadiran kekuatan yang familiar itu. Ini, aroma kekuatan ilahi. Batu-batu ini semuanya dipenuhi kekuatan ilahi. Su Yurong dapat dengan jelas merasakan bahwa, meskipun kekuatan dalam batu-batu ini telah mengalami beberapa perubahan, pada dasarnya itu masih kekuatan ilahi. Orang-orang ini entah bagaimana berhasil mengekstrak kekuatan ilahi secara langsung dan menyimpannya di dalam batu-batu ini. Hanya dengan barang-barang inilah mereka dapat melawannya. Hei, tampaknya kamu punya persepsi yang cukup baik. Pria berkacamata itu menaikkan kacamatanya, senyum menggoda mengembang di sudut mulutnya. Lalu mengapa kau tidak menebak bagaimana kami memperoleh kekuatan ilahi ini? Kemarahan yang hebat melonjak dari lubuk hati Su Yurong. Asosiasi pemburu dewa, kalian semua pantas mati. Kecuali jika ada dewa yang menginginkannya, kekuatan ilahi sebagian besar akan menyebar ke lingkungan atau kembali ke tubuh dewa, dan tidak akan bertahan lama di satu tempat. Seperti semua sungai mengalir ke laut, pada akhirnya akan kembali. Berapa banyak dewa yang diburu orang-orang ini dan metode kejam apa yang mereka gunakan dalam percobaan mereka untuk menyimpan kekuatan ilahi dalam batu-batu ini. Beraninya kau menggunakan dewa sebagai subjek percobaan, ini penghinaan terhadap dewa. Su Yurong, yang sekarang telah menjadi dewa, secara alamiah memiliki kebanggaan yang melekat pada dirinya sebagai seorang dewa. Gagasan menggunakan dewa sebagai bahan benar-benar tidak dapat ditoleransi olehnya. Dasar orang bodoh, masih mau melawan kita. Wanita berambut hitam itu menghunus pedang panjangnya ke tanah sekali lagi, menyebabkan cahaya ilusi yang terpancar dari batu semakin menguat. Yang lain melakukan hal yang sama, dan kekuatan yang dipenuhi dengan cahaya ilusi menyebar seperti kanopi, menyelimuti seluruh puncak. Kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh Su Yurong secara langsung ditekan oleh kekuatan ini. Mengikuti nyanyian kolektif kelompok tersebut, kanopi yang dipenuhi cahaya ilusi secara bertahap mulai menyusut. Su Yurong hanya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam sangkar, napasnya mulai menjadi sulit, dan pengoperasian kekuatan ilahi di dalam tubuhnya sangat terhambat. Selain kekuatan spiritual, hanya kekuatan ilahi yang dapat melawan kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi dalam batu-batu ini, yang berasal dari banyak dewa, dicampur menjadi satu, membuatnya lebih kuat daripada kekuatan ilahi tunggal. Sekalipun Su Yurong telah menyerap kekuatan dua dewa, dia sama sekali tidak mampu menahannya pada saat itu, karena kekuatan ilahi di sekelilingnya terus-menerus dikompresi dan menyelimuti tubuhnya. Hati-hati, pria berkacamata itu memperingatkan. Dewa tidak bisa ditebak, waspadalah terhadap serangan balik terakhirnya. Tenang saja, setelah menangkap begitu banyak dewa, kita tidak mengerti, perempuan berambut merah itu menggoda sambil mengedipkan mata. Tidak akan ada masalah. Yang lain menanggapinya dengan acuh tak acuh, tidak menganggapnya terlalu serius. Dengan tingkat keberhasilan 80% dalam menangkap dewa untuk asosiasi pemburu dewa, mereka hampir tidak pernah gagal. Menghadapi dewa yang baru naik tahta, mereka tidak melihat peluang untuk gagal. Saat itu, Su Yurong tiba-tiba menyebarkan kekuatan ilahi di sekitarnya dan menatap mereka dengan tenang. Lelaki gemuk itu berkata riang, dia pasti sudah menyerah untuk melawan, kan? Wanita berambut merah itu tertawa cekikikan menawan, dia sudah tertekan sampai sejauh ini, apa gunanya melawan? Cepatlah, setelah menangkap yang ini, kita masih punya tugas lain yang harus diselesaikan, kata wanita berambut hitam itu dengan dingin. Akan tetapi, tepat pada saat itu, laju cahaya ilusi yang menyusut itu tiba-tiba melambat. Apa yang terjadi? Mata lelaki berambut putih itu berkedip-kedip, perasaan krisis tiba-tiba muncul dalam hatinya. Saat berikutnya, cahaya biru tua tiba-tiba membumbung tinggi dari tubuh Su Yurong. Rasa dingin yang teramat sangat menyeruak darinya, menyebarkan cahaya biru tua ke seluruh puncak gunung Everest dalam sekejap. Sial, mengapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku? Apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi? Taktik macam apa ini? Saat mereka mendapati diri mereka diselimuti oleh cahaya biru tua, tubuh mereka menjadi kaku, dan mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Rasa dingin yang teramat sangat memenjarakan mereka di tempat.
Baru saat itulah Su Yurong mengangkat kepalanya, matanya, yang biasanya jernih dan jelas, kini menjadi cahaya biru yang berputar-putar. Saat bibir merahnya sedikit terbuka, sebuah suara yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi bergema di puncak Gunung Everest. Mutlak, 0. Dingin yang menerjang berubah menjadi gelombang yang menyebar ke segala arah. Benang-benang es menyebar di udara, membentuk jaringan halus seperti jaring. Orang-orang dapat melihat sulur-sulur embun beku, seperti tentakel ramping, menyelidiki tubuh mereka. Bahkan kekuatan yang dipenuhi cahaya ilusi tidak dapat menghentikannya. Mata pria berambut putih itu berkilat bingung saat ia berseru, ada yang tidak beres. Kekuatan Dewi Es dan Salju tidak baru terbentuk, dia sudah melahap dewa-dewa lain. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.